Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Sri Murni, NIM 21 12 11 874, kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila, yaitu tentang tantangan Pancasila sebagai mahasiswa di masa Revolusi 4.0. Ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi berintikan rangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandang hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila, berasalnya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah atau masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Sedangkan yang kedua yaitu menurut sastra Prateja mengatakan untuk mengenal ideologi Pancasila, kita harus mengenal ideologi di dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Marxisme. Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, yaitu penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Sedangkan yang kedua, yaitu proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. Yang ketiga, liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya, lebih mengutamakan hak-hak individu. Sedangkan yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. 3. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang, itu seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Ada hubungan timbal balik atau interaksi antara dinamika kehidupan dengan Pancasila dan ideologi. Apa itu era 4.0? Adalah dalam pandangan Angela Merkel 2013, definisi dari revolusi industri 4.0 adalah transformasi yang komprehensif yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dari industri lewat peleburan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi 4.0. Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu yang pertama, perbaikan alur aliran barang dan material. Yang kedua, desain ulang zona industri. Yang ketiga, mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Yang keempat, memberdayakan UMKM. Yang kelima, membangun infrastruktur digital nasional. Yang keenam, menarik minat investasi asing. Yang ketujuh, peningkatan kualitas SDM. Yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Yang kesembilan, insentif untuk investasi teknologi. Dan yang ke-10 yaitu harmonisasi aturan kebijakan. Jadi kesimpulannya yaitu relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri. Karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomasi yang semakin canggih, sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin erat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.